Halo bosku, kembali lagi di channel Deadball Prediksi. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Deadball Prediksi agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Ya, saya langsungkan saja di video pertama saya akan memberikan sedikit review pertandingan yang kemarin malam. Yang dimana kita tahu Liga Premier Inggris, Everton berhadapan dengan Arsenal yang dimana dimenangkan oleh Everton dengan skor 2-1. Di sini kita win bosku. Serie A Italia dimana ada Empoli berhadapan dengan Udinese, saya mengambil Udinese dengan menahan setengah off dan dia kalah dengan skor 3-0 dan di sini kita loss. Dan Cagliari berhadapan dengan Torino dimana di sini saya memilih Torino menahan seperempat over 2 dan dia bermain 1-1. Di sini kita win lagi bosku. La Liga Spanyol, Getafe berhadapan dengan Atletico Bilbao, di mana Bilbao saya mengambil handicap seperempat atau over 1,5 dan skor berakhir 0-0. Di sini kita loss. Entah kenapa Bilbao yang berada di peringkat 10 tidak bisa mencetak 1 gol saja menghadapi Getafe ini, bosku. Langsung saja ke La Liga 2 Spanyol, di Zaragoza berhadapan dengan Eibar, yang dimana di sini saya memilih Eibar dengan menahan seperempat over 1,3/4 dan di sini Zaragoza menang dengan skor tipis 1-0 bosku. Di sini juga kita loss. Di Cartagena berhadapan dengan Tenerife, di sini saya memilih under 2,5 atau Cartagena menahan seperempat dan di sini kita win bosku. Dia bermain imbang 1-1. Yang di laga terakhir di mana di sini saya memilih Girona berhadapan dengan Leganes, yang di sini saya memilih Leganes dengan menahan setengah over 1,3/4 dan di sini di over kita masuk walaupun di handicap kita masih loss bosku. Dan saya langsungkan di mix parlay yang di build pertama kita loss di Udinese, draw di Torino dan di Bilbao kita juga loss. Di build kedua kita juga masih hancur bosku. Di Eibar kita loss. Di Cartagena kita masih WH, Leganes kita masuk dan Everton juga kita masuk. Ya, inilah sedikit review pertandingan yang kemarin malam. Walaupun kita di mix parlay kita masih banyak yang gagal, tapi di single bet kita masih ada yang masuk. Tetaplah terus bersyukur bosku, walaupun sedikit rezeki yang kita dapat. Dan saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Saksikan di video selanjutnya. Terima kasih bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 7-8 Desember. Dimana di sini saya akan memberikan prediksi khusus Liga Champions saja. Yang dimana di sini saya mulai dari Paris Saint-Germain berhadapan dengan klub Brugge, yang kita tahu PSG ini udah otomatis lolos, yang berada di peringkat kedua dan klub Brugge berada di peringkat keempat. Dari head to head memang lebih diunggulkan ke PSG dengan 2 kali kemenangan, hanya 1 kali seri untuk pertandingan kedua tim ini. Dan saya cukup yakin di sini untuk nanti malam PSG bisa memenangkan laga. Maka dari itu saya di sini cukup yakin mengambil PSG dengan mengambil handicap 1/4. Oke, saya lanjutkan langsung ke RB Leipzig menghadapi dengan Manchester City, yang dimana kita tahu di sini RB Leipzig yang performanya masih adem ayem dan baru-baru saja naik menghadapi City, yang dimana kita tahu City ini sangatlah kuat walaupun bermain di tandang untuk saat ini. Dan jika dari peringkat kita lihat, RB Leipzig berada di peringkat ketiga mempunyai 4 poin dan City yang mempunyai 12 poin yang sudah otomatis lolos. Dan walaupun seperti itu, kemungkinan nanti malam RB Leipzig ini akan memberikan permainannya yang sangat over. Maka dari itu saya cukup yakin nanti malam di sini akan terjadi over goal. Maka dari itu saya memilih over 2/3/4 karena saya kurang menjamin untuk mengambil handicap. Saya lebih yakin untuk ke over under. Jadi maka itu saya memilih over 2/3/4. Saya lanjutkan ke AC Milan berhadapan dengan Liverpool, yang dimana kita tahu beberapa pemain AC Milan ini yang masih banyak cedera seperti strikernya Leo dan beberapa pemain intinya seperti Kajar yang jadi backnya. Dan jika kita lihat dari statistik saat ini, yang dimana AC Milan ini dalam rekor kandangnya dalam 5 laga terakhirnya 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah di kandang dalam 5 laga terakhir. Dan Liverpool yang kita sudah tahu pastinya, yang dimana Liverpool ini sangatlah kuat di 5 laga terakhirnya, selalu menyapu bersih kemenangan dan di rekor tandangnya hanya 1 kali kalah bosku, sisanya menang 4 kali. Dan yang otomatis Liverpool ini sudah lolos dan AC Milan ini masih menunggu laga untuk nanti malam.
Dan saya cukup yakin untuk nanti malam ini AC Milan ini apalagi bermain di kandang, dia bisa menahan Liverpool. Maka dari itu saya cukup yakin memilih Milan dengan mengambil lek-lekan. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa mengambil di over, karena kita tahu pemain Liverpool ini yang seringnya mencetak gol over. Maka dari itu saya cukup yakin memilih over 2,5. Oke, saya lanjutkan ke Ajax berhadapan dengan Sporting, yang dimana kita tahu Ajax ini sudah lolos di peringkat pertama, dan Sporting ini juga sudah pastinya lolos berada di peringkat kedua, walaupun selisih poin jika saat nanti yang dimana Dortmund menang mempunyai poin yang sama dengan Sporting, tapi dari statistik jumlah gol Sporting lebih diunggulkan. Dan jika kita lihat dari 5 laga terakhir Ajax, yang dimana 4 kali seri, 2 kali seri, 4 kali menang, maksud saya bosku, tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya, dan masih juga begitu bagus dengan Sporting yang dimana 5 kali menang di 5 laga terakhirnya dan 5 kali menang juga rekor tandangnya. Dan saya cukup yakin untuk nanti malam ini di sini saya memilih Sporting dengan mengambil menahan 1/3/4. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa mengambil di over 3. Ya, inilah prediksi saya antara Ajax dengan Sporting. Jika teman-teman ragu, bisa dikoreksi lagi bosku. Lanjutan di mana di sini ada Dortmund berhadapan dengan Besiktas, yang kita tahu Besiktas ini berada di posisi keempat dan Dortmund berada di posisi ketiga. Jika kita lihat performa Besiktas dalam 5 laga terakhirnya sangatlah buruk bosku, dengan 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan hanya 1 kali seri. Dan rekor tandangnya pun juga tidak yang bisa dikatakan bagus, tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya, selalu 4 kali kalah dan hanya 1 kali seri. Maka dari itu apalagi striker Dortmund yang bernama Erling Haaland sudah bisa kembali bermain, jadi saya cukup yakin untuk nanti malam Dortmund ini bisa memenangkan laga. Maka dari itu saya di sini memilih Dortmund dengan mengambil handicap 1,5 bosku. Oke, saya lanjutkan ke FC Porto berhadapan dengan Atletico Madrid, yang dimana kita tahu saat ini dimana Atletico Madrid ini dengan FC Porto dalam 5 laga terakhirnya, Porto yang hanya satu kali kalah dalam 5 laga terakhirnya, sisanya 4 kali kemenangan. Dan di sini Atletico Madrid mempunyai 2 kali menang, 2 kali kalah, dan hanya 1 kali seri. Dan jika kita bahas dari segi peringkat Atletico Madrid yang berada di peringkat keempat dan FC Porto yang berada di peringkat kelima, yang masih sama-sama kedua tim ini sangat menentukan juara untuk laga nanti malam. Siapa yang menang dia akan bisa masuk ke liga babak selanjutnya. Dan saya cukup yakin di sini memilih Atletico Madrid karena beberapa pemain FC Porto yang masih cedera. Saya cukup yakin di sini saya memilih Atletico Madrid dengan menahan setengah. Saya mengambil Atletico Madrid dengan menahan setengah. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa mengambil di over 2. Oke, saya lanjutkan ke Real Madrid berhadapan dengan Inter bosku. Ya, bisa dikatakan laga best match untuk nanti malam, tapi kedua tim ini sudah dipastikan lolos dari segi peringkat 1 dan 2. Dan jika kita bahas kedua tim ini tidak akan ada habisnya. Tapi jika kita lihat dari head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana 5 laga terakhir yang selalu dimenangkan oleh Real Madrid 4 kali dan hanya 1 kali berakhir imbang. Dan jika kita lihat bahas kedua tim ini yang dalam 5 laga terakhirnya tidak pernah terkalahkan bosku, selalu menang. Dan rekor kandang Real Madrid yang tidak pernah terkalahkan juga, hanya 1 kali seri, sisanya mendapatkan kemenangan. Dan jika kita lihat dari Inter yang sama juga dengan Real Madrid, hanya 1 kali seri, 4 kali kemenangan dalam rekor tandangnya. Memang sedikit susah untuk memprediksi laga untuk nanti malam ini, tapi dari saya lihat dari head to head kedua tim ini, yang dimana lebih diunggulkan Real Madrid, saya cukup yakin untuk nanti malam di sini Real Madrid bisa mencuri poin lagi. Maka dari itu saya memilih Real Madrid dengan mengambil Real Madrid leg-legan bosku. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa mengambil di under 3,5.
2/4. Oke, saya lanjutkan ke Shakhtar berhadapan dengan Sheriff Tiraspol, yang dimana kita tahu Shakhtar berada di posisi keempat dan Sheriff Tiraspol yang berada di posisi ketiga. Sangat mengejutkan Shakhtar ini bisa berada di posisi keempat dasar grup dengan mengoleksi hanya 1 poin dalam 5 laga di Liga Champions. Sangat buruk tentunya bosku. Tapi Shakhtar dalam rekor kandangnya yang dimana hanya 1 kali kalah dengan 4 kali kemenangan, dan 5 laga terakhirnya dia 4 kali menang, 1 kali kalah. Dan Sheriff Tiraspol yang laga tandangnya 1 kali seri, 3 kali menang dan 1 kali menelan kekalahan. Dan di sini saya cukup yakin untuk memilih Sheriff. Saya cukup yakin memilih Sheriff dengan mengambil menahan 1/4 walaupun dia away ke kandang Shakhtar. Dengan performa Shakhtar yang kurang bagus di Liga Champions, saya cukup yakin untuk nanti malam Sheriff bisa mengimbangi Shakhtar di kandangnya bosku. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa mengambil di over 2,5. Oke, sekian prediksi saya untuk Liga Champions. Saya akan memberikan Bill mix parlay yang dimana di build pertama ada PSG saya mengambil handicap 1/4, Manchester City saya mengambil over 2/3/4, Milan saya mengambil over 2,5, Sporting saya menahan 1/3/4, dan KTM saya mengambil over 2. Di build kedua saya mengambil Sheriff over 2,5, Real Madrid saya mengambil leg-legan, Dortmund saya mengambil handicap 1,5, dan Atletico Madrid saya mengambil menahan 1,5. Oke, sekian prediksi dari saya. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya. Ingat, jadikanlah video saya ini sebagai referensi untuk teman-teman, dan saya sampaikan sampai jumpa.